Oke ya, jadi ini matematika modeling untuk menyelesaikan problem solving dimulai dari kita belajar dengan model matematika sederhana ya. Apa itu model matematika yang sederhana? Yaitu model ini kebetulan sudah ada coretan ya, yaitu model matematika yang didefinisikan sebagai rumusan atau persamaan yang mengungkapkan fitur penting. Nah, fitur penting di sini apa? Fitur penting itu yaitu tadi apa? Karakteristiknya ya, karakteristik dari sistem tersebut. Dari sistem fisik atau proses dalam istilah matematika yang direpresentasikan sebagai hubungan fungsional dari bentuk berikutnya. Ini penting ya. Jadi ketika kalian membuat model matematika itu selalu berbentuk ada dependent variabelnya ya, sama dengan fungsi dari independent variable, parameter dan forcing function. Nah, semua ini kalau kalian ketahui fungsinya nanti itu akan menyebabkan dependent variabelnya akan bisa dihitung ya. Seperti yang coretan ini tadi kita lupa ini ya, lupa apa saya rekam Merekam. ya, merecord lupa jadi sehingga ini tadi sudah ada coretan. Jadi kalau tadi sudah mendengarkan mestinya paham. Nanti akan saya ulangi lagi materi ini di bab selanjutnya di subbab berikutnya ya. Jadi dalam arti sekarang dependent variable, katakan seandainya saya punya fungsi matematika yang sederhana, saya punya y sama dengan fx, maka x ini adalah sebuah fungsi yang sebuah variabel yang mempengaruhi fungsi sehingga nilai dependennya akan diketahui ya. Nah, kalau seandainya saya punya fungsi yang tadi parameternya adalah parameter yang mencerminkan sistem tersebut, misalnya tentang masalah terjun payung tadi ya, ada seorang terjun payung, maka sistemnya dipengaruhi siapa? Ada gaya ke atas sama ada gaya ke bawah sebagai fungsi gravitasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kalian nanti menghitung berapa velocity dari pada saat T sama dengan sekian, itu yang akan dihitung. Ya. Nah, inilah model matematika, semua model matematika selalu bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Nah, oke, sekarang kita masuk ke tahap-tahap penyelesaian dari masalah engineering. Mula-mula apa? Mula-mula kalian harus mendefinisikan problemnya apa dulu tadi. Kayak misalnya problemnya adalah problem fungsi kuadrat kah atau fungsi tadi apa namanya? Masalah orang yang terjun payung tadi gitu ya, atau nanti masalah-masalah lainnya gitu ya, atau masalah yang untuk teknik mesin. Terus setelah kalian mendefinisikan problemnya, maka langkah berikutnya adalah kalian harus membuat matematika model. Kayak tadi ya, oh ada seorang problemnya adalah saya ingin menghitung kecepatan dari si orang ini terjun lompat dari balon udara ke bawah dengan menggunakan parasit gitu ya. Nah, itu sudah problemnya sudah didefinisikan. Langkah berikutnya adalah kalian harus mencari matematika model tadi, mencari bagaimana mencari VT gitu ya, mencari VT-nya. Nah, ini otomatis harus dipengaruhi oleh teori. Kenapa teori tadi? Ya untuk menentukan parameter-parameter perilaku-perilaku sistem yang bekerja gitu ya. Contohnya tadi ada apa? Sebelumnya ini kan kalian harus menghitung dulu gayanya dulu gitu ya. Nah, setelah tahu gayanya bahwa gaya itu adalah jumlah karena tadi terjun payung ada fungsi atas sama fungsi bawah. Ini gravitasi, ini mg, ini cv gitu ya. Maka ketika dihitung hasilnya kemudian dapat A. A itu sendiri sama dengan apa? A itu merupakan turunan Kecepatan. dari dv per dt, betul? Ya, Ya. dv per dt. Jadi nanti saya punya A itu sama dengan F dibagi M, ya. Maka di sini sebenarnya saya punya dv dibagi dt, dv per dt sama dengan F per M. Nah, nanti F-nya tadi apa? Fungsi atas dikurangi fungsi bawah gitu ya, fungsi atas atau fungsi bawah karena dia turun ke bawah ya, FD dikurangi FU gitu ya. Ditambah FU, sorry. Jumlah kan ininya jumlah ya. Nah, FD ditambah FU dibagi M. Nah, nanti diuraikan hasil akhirnya adalah VT sama dengan sekian 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 sekian. Itu ya, kecepatannya dengan meter per detik misalnya ya. Maka inilah yang disebut dengan hasil model matematikanya ya. Nah, langkah berikutnya adalah kalian otomatis bisa menggunakan komputer sebagai toolnya ya, bisa menggunakan alat ukur statistik, bisa numerik, bisa grafik dan seterusnya. Akhirnya kalian akan mendapatkan apa? Hasilnya ya. Hasil itu biasanya berupa bisa bentuk grafik, biasanya dalam bentuk grafik ya, seperti itu. Nah, dari hasil ini tadi nanti kan perhitungannya adalah berdasarkan apa ini numerik. Numerik itu apa tadi? Saya katakan ya. Saya katakan numerik itu adalah sebagai nilai approach ya, nilai pendekatan gitu ya, nilai pendekatan.
Gitu. Bukan nilai eksak. Kalau nilai eksak ini menghasilkan nilai eksak, ya, eksak atau analitis, ya, eksak atau analitis, tuh, seperti itu. Jadi kayak tadi misalnya y sama dengan x kuadrat, kemudian apa namanya x kuadrat x-nya katakan 2, maka y-nya ketemu 4, ya. X-nya katakan 4, y-nya ketemu 16. Nah, ini adalah eksakta. Nah, numeriknya bagaimana? Numeriknya itu kalian tidak diketahui. Jadi numerik, ya, numerik itu fungsinya tidak diketahui. Fungsi tidak diketahui. Tapi sudah diberikan titiknya, gitu ya. Katakan kalau misalnya sekarang saya punya 2, gitu ya. Katakan y nanti hasilnya sama dengan misalnya kalau secara numerik hasilnya apa gitu ya. 2 katakan sama dengan 3,9 misalnya. Kalau saya punya 4 hasilnya misalnya 15,7 misalnya. Pertanyaannya adalah dari nilai-nilai yang ada di sini kalian nanti bisa menaksir nilai 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 dan seterusnya sampai nilai 4. Nah, itu adalah metode numerik tanpa diketahui fungsinya, tapi kalian bisa menghitung hasilnya, ya. Nah, itulah yang disebut dengan numerik atau pendekatan, ya. Tuh. Jadi nanti kalian bisa pakai apa? Bisa menggunakan schedule, bisa menggunakan optimisasi, komunikasi, publik interaksi dan seterusnya. Hasil akhirnya adalah implementasi. Nah, implementasi ini adalah apa? Result, ya, atau experimental of result. Ya. Itu ya. Nah, ini adalah tahapan penyelesaian dalam masalah engineering. Gitu. Berikutnya, nah ini yang tadi saya jelaskan ya, model matematika dari sebuah masalah terjun payung atau fall parasitis problem ya seperti itu. Jadi seandainya ada seorang yang melakukan terjun payung, pada di sini adalah apa? FD sama dengan FA. Ini kondisinya selalu balance ya. Balance antara gaya tarik menariknya. Jadi ada yang ke atas juga ada yang ke bawah gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti ada gaya tarik ke kanan ke kiri juga gitu ya. Mekanik misalnya juga ada ke kanan ada ke kiri. Jadi selalu balance. Nah, posisinya di sini kalau saya mau menghitung velocity, berarti saya bisa mencarinya dari akselerasi seperti ini, dari percepatan ya. Di mana F itu sama dengan MA. Dari F sama dengan MA, berarti A-nya karena mencari velocity kan berarti saya dapatkan dari A. A saya ambil ya. A saya ambil hasilnya apa? A sama dengan F dibagi M ya. Nah, di mana F-nya ini tadi merupakan gaya atas sama gaya bawah tadi ya. MG sama min CV karena dia terjun ke bawah, dia nilai ininya negatif ya. Gitu. Nah, terus kemudian dari sini tadi A itu sama dengan apa? Turunan dari kecepatan ya. Nanti kalau jarak itu turunan dari kecepatan. Kalau ini turunannya ya, A sama dengan dv per dt. Jadi sekarang F per M, nah terus sama dengan F-nya apa? F-nya adalah penjumlahan ini dan ini ya. MG dikurangi CV dibagi dengan M ya. Nah, sekarang M-nya saya coret, maka hasilnya apa? M bagi M sama dengan G dikurangi C per MV ya. Nah, ini adalah hasil persamaan diferensialnya ya. Terus kemudian bagaimana menyelesaikannya? Apakah ingat? Nah, ini harus ingat apa yo? Ingat matematika teknik. Masih ingat PDB ya, persamaan diferensial biasa. Masih ingat? Ayo. Gak lupa, Bu. Kapan diambil matematika teknik? Semester 3, Bu. Ini sekarang semester berapa? 6? 6, Bu. Semester 6. Waduh, lupa banget ini. Ya. Gimana ini batin nanti kalau kalian ini? Ya, nanti tak ingatkan aja pada waktu mengerjakannya nanti ya. Nah, ini jadinya asalnya dari sini kan. Posisi ini dipindah ke bawah ya. Jadi kalian misalnya kan sebuah fungsi kalau bisa dihitung kalau apa? Penyebutnya sama kan ya? Penyebutnya sama, betul? Nah, ini coba saya kalikan dengan M per C ya, saya kalikan dengan M per C. Kalau ini saya kalikan M per C berapa? 1 kan ya? Ini pun juga saya kalikan dengan M per C. Jadi saya punya M per C dV per dt sama dengan mg per C ya, atau gm per C dikurangi apa? V, betul? Betul, Bu.
Nah, terus dari sini akhirnya dapat apa? Di sini saya pindahkan ke MC, ya saya pindahkan ke ini sama-sama MC. MC-nya saya keluarkan, ya MC-nya saya keluarkan. Hasilnya apa ini? Pindah sama dengan apa? Pindah ke sini. 1 dikurangi G, ya. Iya, Bu. Ya, 1 dikurangi G dV per dt. Ya. Pindah sama dengan apa? Sama dengan min V, betul? Betul, Bu. Ya. Terus kemudian apa? dV per dt, dV per dt. Sekarang dV min V saya pindahkan. Atau minusnya enggak ikut ya. dV per V. Nah, sama dengan apa ini? Minusnya ini pindah ke bawah jadi apa? Menjadi 1/m per C 1 min G, betul? dt. Iya. Nah, masih ingat? Iya, Ini masih ingat, terus Pak. diintegralkan, ini diintegralkan. Jadinya apa? Integral dV per V? V. Jadi V, Bu. Ln V. Iya. Ayo, iya kan? Iya, Ya. Bu. Ln V, terus ini jadinya apa? Jadi ini tadi C sama dengan kalau saya balik ya, jadi C di atas, M1 min G, tapi ini ingat ada minusnya tadi ya. Ada minusnya, terus dt. Integral dt apa integral dt? Integral dt itu adalah T. Ya. Nah, ln V, masih ingat kalian fungsi Y sama dengan ln V, ya, atau ln X misalnya, ln X. Maka kalau saya punya E pangkat Y itu berarti apa? E pangkat ln X. Betul? Ya. E pangkat ln itu hangus, sehingga saya punya fungsinya apa? Fungsinya adalah E pangkat Y sama dengan X. Betul? Jadi X-nya itu adalah E pangkat Y. Nah, makanya muncul ini tadi. Jadi, nah harus diingat-ingat kembali ya persamaan diferensial matematika tekniknya. Gitu ya. Nah, akhirnya setelah kalian hitung tadi ya dengan cara yang saya jelaskan ini, maka dapatlah velocity-nya sekian, kecepatannya sekian, ya. Nah, inilah yang disebut dengan model matematikanya. Gitu, anak-anakku sayang ya. Model matematikanya ketemu, maka hasil inilah nanti yang dipakai untuk pendekatan. Kalau seandainya pakai eksak ya, pakai eksak, maka kalian misalnya sekarang ini solusi analitik itu solusi eksak. Seandainya massa penerjun itu adalah beratnya 68,1 kg, lompat dari balon udara. Hitung kecepatan untuk membuka parasit bila drag koefisiennya adalah 12,5 kg per second, kemudian gaya gravitasinya adalah sekian. Ya. Maka tadi rumus dV per dt, kan akhirnya dapat ini kan tadi ya, dengan menggunakan integral penyelesaian PdB tadi itu, maka tinggal dimasukkan G-nya diganti 9,8, terus M-nya diganti 68,1, C-nya tadi koefisien drag-nya 12,5, 1 min ya diganti C per M-nya ini diganti, ketemulah angka sekian. Ya. Jadi VT-nya sama dengan sekian. Gitu. Ya, paham di sini? Nah, kalau seandainya saya masukkan T 10 second misalnya, dalam waktu 10 second itu kira-kira kecepatannya berapa? Tinggal dimasukkan secara analitik langsung dapatkan hasilnya kan? 53,391 dikurangi E pangkat min 0,18355 dikalikan 1 ya. E pangkat minus itu sama dengan E pangkat sekian. E itu sekitar berapa? Itu sekitar 2,72 ya. Nah, sekian akhirnya ternyata didapatkan nilai 44,87 gitu pada saat T10 ya. Nah, kalau menggunakan numerik seperti kalian lihat tabel di sini sebelah kanan atas ini. Kalian pada saat 0 ya kecepatannya 0. Pada saat 2 kecepatannya sekian. Nah, nilai ini dimasukkan semua gitu. Nilai diganti 2, diganti ini dan seterusnya ya. Sudah ketemu semuanya dimasukkan tadi secara eksak, secara analitik tadi ya eksakta ya. Hasilnya sekian pengganti nilai T di sini, maka pertanyaan berikutnya adalah ketika misalnya kalian saya tulis berapa T pada saat 4,6 misalnya. Ya. Maka inilah yang kalian cari dengan metode
numerik pendekatan antara nilai 4, 277, kalau 6 sekian gitu. Inilah nanti tugas kalian mencari pada nilai tertentu berapakah nilainya. Ya, paham ya? Oke? Paham, Bu. Iya, oke. Nah, terus habis itu apa tadi kan keluarannya berupa grafik gitu kan tadi ya. Apa namanya hasil dari numerik tadi berupa grafik. Nah, setelah dihitung ya tadi kalau 0 ketemu 0, kalau 2 16,4 ya, 2 16,4 di sini. Terus 4 berapa? 27,7 di sini gitu ya. Nah, dan seterusnya akhirnya grafiknya inilah. Ini grafik dari orang yang terjun payung tadi. Semakin dia menit kesekian, dia kecepatannya konstan, lama-lama terus dia akan berhenti ya, seperti itu. Ini kan sehingga pada saat dia tak hingga dia konstan terus ya, gitu. Paham? Sampai di sini. Nah, yang terakhir inilah yang disebut dengan terminal velocity hasil akhir ya, mendekati nilai velocity-nya konstan. Jelas ya? Oke, saya terlalu cepat enggak mengajarkannya? Karena saya kalau sudah ngomong lupa berhenti. Enggak kok, Bu. Cukup. Udah ya, cukup ya. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ya. Itu tadi secara apa tadi? Yang saya sebutkan tadi kan secara analitik, menghitung eksaknya kan, dimasukkan nilai T ini dipakai kalkulator ya. Nah, ketemu gitu ya. Sekarang kalau menggunakan metode pendekatan ya. Metode pendekatan tadi apa? Yang tadi pakai approach ya, pendekatan itu approach ya, pakai numerik, ngitungnya seperti apa. Nah, ini ibaratnya seandainya tadi itu ya saya punya persamaan gini kan ya, thread yang hitung tebal ini pada saat T pertama TI sama TI plus 1 ya, I itu boleh bebas nanti I-nya berapa gitu ya. Terus kemudian saya buat sebuah apa ini? Busur ya, sebuah busur. Saya tariklah garis ke sini ya, saya tarik antara titik ini sampai titik ini ketemu garis ini ya. Terus kemudian saya punya slope. Masih tahu slope? Slope itu apa? Ya, slope itu sama aja dengan apa? Kemiringan garis singgung. Betul? Kemiringan garis singgung itu disebut dengan true slope atau slope saja, ya. Karena ini masalahnya adalah masalah T sama di sini adalah masalah delta V, ya. Delta V itu adalah tadi apa? Velocity atas sama velocity bawahnya, ya pada saat ini. Maka di sini slope-nya itu adalah dV per dt. Kalau dikalkulus satu dulu, kalian punya apa? Slope itu M, kemiringan garis, sama dengan apa? dy per dt. Betul? Nah, kalau ini slope-nya adalah karena parameter yang kita cari adalah tentang velocity, maka kita punya dV per dt. Ya, gitu. Nah, jadi kalau seandainya segitiganya saya buat gini. Segitiganya seret gitu ya. Nah, ini tadi apa? Katakan ini adalah T1 gitu ya, ini T2 atau ini TI plus 1, yang ini TI gitu ya. Terus kemudian ini atasnya berarti apa ini? Ini adalah V1, ini adalah V2 atau VT plus T, VTI plus 1 sama VTI gitu ya. Nah, dari sini maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kemiringan ini ya. Dari sini nanti kalian punya dV per dt itu saya pakai dengan nilai approach-nya, yaitu pakai delta V per delta T. Delta V per delta T itu adalah ini selisih antara V2 dikurangi V1. Masih ingat ini kan? dV per dt apa rumusnya? Waktu SMA kalian dulu. Yaitu Y2 biasanya dy per dx ya dulu ya. Kalau apa namanya belajar di kalkulus. Y2 min Y1 dibagi apa? X2 min X1. Sama dengan ini. Ini adalah VTI plus 1 dikurangi VTI dibagi, karena ini delta T, ya TI plus 1 min TI. Ya persis ini. Itu rumusnya slope. Ya, gitu. Paham sampai sini? Nah, habis itu perhitungan pendekatan ini menggunakan nilai limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Ya, sama akhirnya ini juga gitu. Masih ingat dulu, M sama dengan limit H mendekati 0 dari apa? Fx plus H dikurangi Fx dibagi H. Betul? Ya, sini. Itu pada waktu kalkulus. Kalau sekarang, karena limitnya adalah bukan fungsi dy per dx, tapi delta V per delta T. Ya. Dan kalian sudah tahu tadi kan, rumus sebelumnya dV per dt
Nah, ini dV per dt rumusnya ini tadi. Ya. Jadi, nah, dV per dt adalah G min C per MV. Nih, ya. Maka dari sini rumus dV per dt itu adalah ini, saya pindahkan kemari, sedangkan rumusnya ini otomatis dV per dt juga sama dengan ini kan? Berarti nilai ini sama dengan kan ini. Jadinya yang bawah ini, ya. Maka ketika saya cari rumusnya pakai ini. VTI plus 1 sama dengan apa? Ini pindah ke atas, jadi ini, betul? Yang ini akhirnya ini kalikan ini, ya, terus plus min VTI-nya jadi ini, betul enggak? Ya, atau gampangnya aja gini lah. Y2 min Y1 sama dibagi X2 min X1 gitu ya. Sama dengan KY misalnya. Ya. KY1 misalnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Y2 min Y1 sama dengan KY1 dikalikan apa? X2 min X1. Ya, jadi Y2-nya sama dengan apa? Y1 ditambah, ini kan pindah kan? Ya, ditambah ini semua KY1 X2 min X1 gitu. Hasilnya ini. Siapa yang belum ngerti? Ya. Nah, terus kalian lihat hasilnya. Ini VTI plus 1. Ini VTI. Ini TI plus min 1 TI. Berarti ini adalah nilai apa tadi? Nilai ini. Nilai ini. Ini apa? Slope-nya tadi, ya kan? Jadi rumusnya new value V pada saat sekarang, ya, new value itu sama dengan value pada saat sebelumnya atau old value ditambah, ya, ini adalah slope, ini adalah step size-nya, ya. Artinya dari waktu ke waktu nanti berapa. Ya, gitu. Jadi step size-nya. Nah, inilah rumus metode numeriknya yang tadi saya katakan. Menghitung iterasi saat ini bergantung pada iterasi sebelumnya. Inilah yang nanti disebut dengan metode Euler. Paham? Ya. Paham, Bu. Oke, kalau paham lanjut. Siapa yang belum mengerti silakan. Malu bertanya sesat di ujian nanti ya. Ya. Oke, kalau begitu saya lanjut ya. Jadi sekarang saya masuk ke solusi numerik ya. Tadi kan solusi analitik eksak. Misal pada saat TI adalah sama dengan 0, velocity-nya pada saat TI juga sama dengan 0. Ya, kecepatannya karena posisi diam. Nah, sekarang seandainya misalkan lagi pada saat T2 second, ya pada saat T2 second, pertanyaannya berapakah velocity pada saat 2 second tadi gitu ya? Berapa kecepatannya? Nah, kita hitung rumusnya apa tadi kan? Rumusnya adalah VTI bersama dengan VTI jadi new, ya, new apa tadi? New velocity sama dengan old velocity ya ditambah dengan ini adalah slope-nya, yang ini adalah step size-nya ya. Maka sekarang ketika pada saat 0 tadi apa? Velocity-nya 0 ya. Pada saat 0 velocity 0. Jadi terus ini 9,8. Dari C 12,5. Ini tadi soal yang sama ya. Tapi sekarang hitungnya pakai numerik 68,1, V-nya masih dalam kondisi 0, terus step-nya tadi adalah pada saat 2 second ya. Ketemulah 19,60 ya. Maka 19,60 ini nanti masuk ke sini ya. Nih, masuk ke sini old-nya. Ini adalah V baru gitu ya. V new. Nah, sekarang sama lagi 9,8 min 12 ini nilai ini adalah ganti apa? Ganti 1960 karena rumusnya kan VTI, ini VTI juga ya. 1960 dikalikan 2 karena step size-nya 2, nilainya adalah 32 ya. Nah, ternyata lihatlah di sini pada saat 2 ya, pada saat apa namanya? Nilai T-nya 2 ketemu 1960 ya. Pada saat 4 ya, posisi 2 step berikutnya 32 dan seterusnya. Ternyata nilainya bandingkan dengan nilai yang tadi di sini. Loh, ya. Itu ternyata enggak beda-beda jauh amat. Gitu. Paham? Nah, di sini. Gitu, ya.
Nah, setelah dibuat grafiknya, kan nanti sebelum implementasi hasilnya grafik, ternyata ini hasilnya. Kalau tadi eksak itu yang bawah, abu-abu yang bawah ini ya. Nah, sedangkan yang aproksimasi atau solusi numeriknya, ini yang per 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Ya, ternyata pendekatannya tidak ini. Nah, sekarang kalau seandainya nanti error yang saya izinkan adalah saya menginginkan errornya 0,05 gitu misalnya. Ya, maka kalian harus lihat 0 di sini 0 ya dibandingkan dengan ini. Bandingkan dengan ini 0. Terus kalau ini 2 berapa? 16,40. Nih, ini yang berikutnya ini 19,60. Berarti errornya kan masih jauh. Ya. Terus dilanjutkan lagi 4, di sini 32. Di sini berapa? Di sini 227,7. Terus 6, 35,64. Ya, di sini 39,85. Nanti kapan berhentinya? Kalau sudah errornya terpenuhi tadi misalnya 0,05%. Ya. Nah, itulah nilai pendekatan apabila ada kesalahan sebesar 0,0005 gitu. Ya. Dan sampai seterusnya, ini terakhir 53,39 ya. Yang di sini akhirnya juga 5,53,39 ya. Nah, inilah disebut dengan velocity yang sudah konstan ya. Gitu. Paham sampai sini? Bedanya antara eksak, analitik atau numerik dengan menggunakan approach. Bisa Bu, bukannya Bu. Ya, silakan. Errornya itu berarti pakai yang 0,05 terus ya? Jadi error ini nanti ada 2, ya error nanti ada 2. Yang pertama adalah errornya itu memang kita tentukan setiap iterasinya adalah sekian gitu ya, atau dia nanti berhenti sendiri ketika kita tentukan saya mau menghentikan iterasi sampai sekian gitu ya. Nah itu boleh. Jadi error nanti bermacam-macam, makanya nanti di bab 2 itu ada namanya galat atau kesalahan. Itu yang akan kita pakai. Tadi ada translation, ada round off ya. Jadi mau dipotong atau berhenti sendiri dengan sendirinya gitu ya, sesuai dengan error yang sudah kita berikan gitu nanti ya. Oke, silakan yang lain kalau sudah. Nah ini yang di buku apa namanya, yang di buku Capra tadi ya, yang nanti saya berikan itu semua juga sudah ada di sini, tapi urainya panjang lebar. Kalau ini saya langsung ya, saya berikan ininya gitu. Jadi enaknya kalian kalau ikut kuliah itu apa namanya tidak ketinggalan ya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh jenis-jenis yang ada di buku juga untuk apa namanya untuk masalah lain ya, misalnya sekarang bidang teknik kimia gitu ya. Nah, ini device-nya adalah pencampuran reaktor gitu ya, senyawa dan lainnya, akhirnya nanti akan mendapatkan input tadi apa, outputnya apa gitu ya. Kalau untuk anak sipil pakai apa? Struktur ya, struktur bangunan itu biasanya. Nah, ini anak mesin, mekanik, ini anak mesin ini ya. Tuh. Terus kemudian ini kalau anak elektro, nah ini rangkaian-rangkaian listrik dan seterusnya. Nah, itu semua nanti bisa menggunakan metode numerik penyelesaiannya ya. Makanya tadi metode numerik tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah keteknikan gitu ya, dengan menggunakan bantuan komputer. Kalau saya dulu itu masih pada waktu saya kuliah dulu itu masih pakai Pascal, ya, masih pakai Pascal, masih ngoding sendiri. Kalau yang MATLAB nanti ini enggak pakai kalian, enggak perlu ngoding, langsung digunakan, ya, bisa langsung menggunakan ininya. Gitu. Oke, paham? Nah, ini sekarang contoh-contoh masalah contoh-contoh penyelesaian masalah engineering ya. Ini hanya sekedar apa namanya? Sekedar untuk masukan gitu ya, masukan aja. Jadi misalnya contohnya ini pesawat, kok pesawat ada jembatan ya, ada jembatan. Jembatan ini di Surabaya ada ya, di Surabaya tapi sudah tidak jalan. Di sana daerah mana itu? Dekat PT PAL itu. Ya, dekat di Tanjung Perak itu ada sampai apa namanya di Belanda juga ada. Ini ketika ada kapal naik melebihi dari batas itu bisa buka sendiri ya, dibuka gitu. Nah, terus bagaimana caranya supaya bisa buka tutup kayak gitu? Nah, itu juga bisa diselesaikan dengan cara tadi ya, numerical. Nah, ini misalnya adalah ini nanti ada apa namanya ini? Ada bascule bridge ya. Jadi istilahnya penghubung ya, penghubung jembatan bisa naik atau bawah itu berarti kan di sini ada traktornya atau ada mekaniknya ya. Nanti kalau misalnya bahasa-bahasa apa namanya? Bahasa-bahasa mekaniknya saya kurang mengerti, minta maaf ya.
apa namanya, karena saya bukan orang mesin sehingga mungkin istilah-istilah nama-nama bendanya salah, jadi tolong diingatkan ya. Tapi kalau ngitung matematikanya saya bisa, tapi kalau istilah-istilahnya mungkin saya yang kurang pas gitu mungkin nanti ya. Jadi di sini ada bascule bridge gitu ya. Nah, kalau saya besarkan lagi, nah posisinya di sini adalah yang sebelah kanan atas ya. Ini bentuknya kayak gini, di ini adalah ada hooknya, ada trunionnya, ada girdernya gitu ya. Nah, inilah yang menggerakkan secara mekanik tadi itu ya, bisa naik turun itu tadi. Nah, sehingga stepnya adalah ketika kalian melakukan step by stepnya adalah ketika menggunakan trunion immerse ya. Ini gitu ya, dengan menggunakan warm in hub dan seterusnya ini ada step 2, 3 bentuknya masing-masing, ini satu, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat ya. Jadi artinya bahwa ini dengan menggunakan ini ya. Terus satunya lagi tanpa menggunakan apa yang namanya girder ya, ini menggunakan girder ini sudah dimasukkan dan seterusnya. Nah, itu bagaimana hasilnya step by step-nya. Terus kemudian dari sini tadi setelah didapatkan after cooling, kemudian trunion got stuck in hoop ini nanti masuk, nggak tahu ceritanya seperti apa gitu ya. Nanti ada pemodelannya ya. Ini. Terus bagaimana sekarang jika kita dapatkan stuck ya, maka sekarang kita harus menentukan berapa nilai yang dibutuhkan paling kecil itu berapa inci gitu ya. Nilai ini sehingga dia jadi pakem gitu misalnya mungkin ya, bisa pas antara mur sama bautnya itu gitu ya. Apakah sudah cukup pas atau enggak ketika dia konsentrasi bergerak naik turun. Nah, inilah yang harus nanti ditentukan ya. Munculnya berapa itu ya, nilai konstannya. Paham ya? Nah, inilah yang nanti akan jadi model berapa yang pas dan seterusnya. Kalau kalian membuat ininya ada, ya kalian mungkin orang teknik tadi yang lain, orang engineer yang lain ya, yang menciptakan atau membuat alat-alat ini semua. Ya, seperti itu. Nah, tinggal nanti ada yang menghitung berapa pasnya. Nah, caranya dengan ini tadi ya, dengan mengadakan konsultan, ya, dengan rumus delta D itu otomatis diameternya, diameter itu dipengaruhi oleh diameter dan sudutnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti ini misalnya D-nya sekian, diturunkan semua, akhirnya ketemulah sekian. Ya, delta D-nya. Gitu nantinya dimodelkan. Terus seperti tadi habis punya model ini, langkah berikutnya adalah dibuat grafiknya. Dari grafik tadi itu nanti dihitung satu persatu tabelnya hasilnya berapa ya. Sama seperti itu, langkahnya semua sama ya. Jadi problem definition, terus kemudian kalian langsung nanti membuat tahapan-tahap berikutnya apa. Ya, seperti itu. Oke. Nah, terus kemudian kalau menggunakan thermal expansion coefficient gitu ya. Nah, ini bisa digunakan juga menggunakan integral ya, menyelesaikannya. Tadi kan menggunakan turunan, bisa menggunakan integral gitu ya. Nah, nanti akan belajar juga integrasi numerik, belajar juga diferensiasi numerik. Nanti kalian akan belajar terus. Tadi kan ada kan sudah nih ya. Nah, dapatkah kamu menemukan estimasi terbaik? Jadi sebenarnya ini kalian belajar numerik itu tadi untuk mendapatkan estimasi yang lebih baik ya, tujuannya. Nah, tadi kan kayak tadi dengan menggunakan ini sekian, menggunakan ini sekian gitu ya, ini dicek lagi. Dengan menggunakan nilai tertentu ya, hasilnya seperti apa gitu. Sehingga hasilnya di delta kemudian didapatkan min 0, ini ya. Itu dengan persamaan sekian T kuadrat sekian P dan ini ya, itu semua nanti ada contoh-contoh perhitungannya. Terus jadi apa solusinya? Solusinya nanti kan untuk mendapatkan sekian ini ya, dengan perhitungan apa namanya, kalau mungkin ada temperatur tertentu gitu ya. Nah, bagaimana cara dia diameter berapa yang harus pas supaya tadi tidak longgar atau tidak apa itu ya. Jadi solusi terbaiknya adalah kalian untuk mendapatkan nilai ini tadi. Yang tadi kayak misalnya yang tadi akhirnya dapat 53,39 ya. Nilai terakhirnya sama-sama 53,39 pada waktu terjun payung tadi kecepatannya. Yang ini adalah sekian misalnya. Ya. Jadi penyelesaian step by step-nya selalu kalian mulai dari problem statement-nya apa ya, didefinisikan dulu, terus matematika modelnya seperti apa, terus kemudian kalian cari pendekatan solusinya, akhirnya didapatkan implementasi. Selalu seperti ini penyelesaiannya. Ya, seperti itu. Seperti tahap penyelesaian tadi.
Oke. Nanti ada use trapezoidal rule, ada regresi, ada integrasi. Jangan khawatir, nanti belajar juga di numerik ini, ya. Jadi mudah-mudahan kalian tidak tidak angkat tangan dengan membuat model matematika, belajar matematika, ya. Ternyata Bu, saya dulu tuh menghindari matematika, tidak suka matematika, di sini kok ketemu matematika terus gitu ya. Ya. Nah, ini juga nanti akan ketika kita masuk ke introduction numerical method, ya, matematika prosedurnya itu seperti apa, dan itu selalu nanti ada persamaan linier, ada persamaan non linier, ada pencocokan kurva, ya tadi kan pencocokan kurva pakai interpolasi, pakai regresi, pakai integrasi, juga persamaan diferensial gitu ya. Nah, sehingga semua ini adalah yang akan kalian pelajari satu semester ini. Ya, materinya cukup banyak, jadi harus hati-hati. Ya, ini contohnya persamaan non linier, ya. Ini non linier kenapa? Karena pangkatnya tidak satu. Kalau linier itu pangkatnya seperti garis lurus, ya. Ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 4 dan seterusnya. Kok pangkat 4? Ini X pangkat 0 enggak ada. Gitu ya. Nah, ini semua nanti akan dipakai. Ini contoh-contoh penyelesaian dari persamaan non linier. Ya, ini grafik non liniernya. Terus ini adalah menggunakan apa? Menggunakan simulator, ya. Ini ada roket dengan waktu sekian, kecepatan sekian, nanti berapa. Nah, ini dibuatkan model velocity-nya sekian gitu ya, dengan T sekian, terus kemudian kalian juga bisa menggunakan persamaan linier serentak, ya. Bisa pakai eliminasi, ya kan? Bisa pakai eliminasi itu bisa eliminasi Gauss-Jordan, eliminasi yang lain-lain, ya. Seperti itu. Juga belajar di sini di metode numerik. Ya, sehingga pada saat kecepatan 7 detik itu posisinya kayak ini kan. Pada saat waktu 5 detik velocity-nya sekian, 8 detik ketemunya sekian, 12 detik sekian. Nah, coba kalau 7 detik. Nah, kira-kira sudah sampai kecepatannya sampai berapa gitu ya kalau ketika berjalan sudah 7 detik. Di sini kan 7 detik. Berarti nilainya nanti antara sekitar 106 sampai 177 gitu. Supaya dia masuk dalam kategori sesuai dengan ini tadi. Itu jet itu jalannya seperti ini selalu ya. Ya, enggak langsung flat. Jadi selalu ada beloknya. Selalu ada bentuk kurva ininya, ya. Eksponensialnya. Ini kalau regresi, nanti kan juga tadi kan sudah di RPS tadi ya, belajar juga regresi gitu ya. Nah, ini regresi. Regresi itu nanti kalian menentukan regresinya itu juga bisa regresi linier, bisa regresi polinomial, bisa regresi macam-macam. Ya, itu juga akan dipelajari. Ini kalau regresi linier sederhana, ya. Jadi ada kumpulan ini. Sudah ngambil statistik belum? Sudah belajar statistik? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini nanti akan belajar lagi, tapi regresinya enggak nilai regresi seperti statistik ngitungnya, tapi pakai cara numerik, ya. Ini regresi linier. Terus kalau pakai integrasi, nah ini hasilnya gitu ya. Jadi hanya membanding-bandingkan dari nilai-nilai yang sudah diperoleh. Ya. Terus ini adalah berapa lama ya bulan pakai boil itu pakai air panas seterusnya. Ya. Jadi selesai. Terima kasih. Ya, Wimar ini keluar masuk ini mau nemuin Tamara atau ini? Bukan, Bu. Saya habis pindahin ke laptop lagi, Bu. Tadi habis dari luar, Bu. Walah, tak pikir Mas mau nemuin Tamara Bezinski. Maaf, ya, Bu. itu keluar dari Tamara, Bu.